merupakan salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang, biasanya tipis melebar dan kaya akan zat klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Selanjutnya, asal muasal daun. Pembentukan bakal daun diawali dengan pembelahan periklinal di daerah sisi lateral atau foliferal ujung batang yang menghasilkan tonjolan kecil yang disebut dengan penyangga daun. Dalam perkembangannya, promordium menjadi lebih panjang dan lebar. Pertumbuhan lebih aktif di sisi abaksial daripada adaksial. Dalam perkembangannya ada dua pertumbuhan meristem, yaitu apikal dan marginal. Pertumbuhan apikal merupakan pertumbuhan yang terjadi di ujung oleh sel pemula apikal dan mengakibatkan bakal daun menjadi lebih tinggi. Sedangkan pertumbuhan marginal merupakan pertumbuhan yang diakibatkan oleh pemula marginal dan menghasilkan pelebaran lateral membentuk helai daun. Selanjutnya pada gambar, meristem dasar akan berdiferensiasi menjadi parenkim atau jaringan dasar. Protoderma akan berdiferensiasi menjadi epidermis dan prokambium akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Perkembangan daun. Secara umum, perkembangan daun dimulai dari tahap pemulaan atau inisiasi, diferensiasi awal, perkembangan akses daun asal-usul helai daun, dan histogenesis jaringan helai daun. Yang pertama, tahap pemulaan atau inisiasi. Inisiasi daun dimulai dengan pembelahan perikliman dalam kelompok sel kecil, sel pada sisi pucuk. Jumlah lapisan sel yang mulai membelah dan posisinya beragam. Selanjutnya yang kedua, diferensiasi awal. Sebagai hasil kelanjutan pembelahan sel, primordium daun menonjol dari pucuk batang sebagai penyokong yang mempunyai bentuk papila kecil atau tonjolan. Yang ketiga, perkembangan akses daun. Pada kebanyakan daun, perkembangan akses daun mendahului helai daun. Hasil perkembangan cepat dari perimordia menjadi bentuk seperti kerucut yang runcing. Selanjutnya yang keempat, asal-usul helai daun. Selama pemajangan awal dan penebalan akses daun muda, sel sebagai tepi adaksial terus membelah dengan cepat. Yang terakhir, histogenesis jaringan helai daun. Pertumbuhan pinggiran berlangsung terus-menerus lebih panjang dari pertumbuhan apikal, tetapi berhenti relatif awal. Aktivitas lempeng meristem menghasilkan peningkatan daerah permukaan. Helai daun. Helai daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Helai daun sangat bervariasi baik ukuran, bentuk maupun warnanya. Adanya variasi tersebut banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi tumbuhan. Secara umum, anatomi helai daun ini terbagi menjadi tiga, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pembuluh. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Epidermis merupakan sel-sel yang saling menutupi secara rapat. Merupakan lapisan pertahanan pertama atau lapisan yang melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan epidermis ini ditutupi oleh kutikula. Kutikula ini berfungsi melindungi daun dari kekeringan. Epidermis terbagi menjadi dua, yaitu epidermis atas dan epidermis bawah. Pada epidermis bawah terdapat stomata. Stomata adalah pori yang sangat kecil yang diapit oleh guard cell atau sel penjaga. Selanjutnya adalah jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan dasar suatu daun yang diapit oleh epidermis bagian atas dan epidermis bagian bawah. Jaringan mesofil terbagi menjadi dua, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade berbentuk silinder, tersusun rapat dan kompak. Sedangkan jaringan spons merupakan jaringan yang berongga yang dapat dilalui oleh O2 dan CO2. Selanjutnya adalah jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh terdiri dari xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, sedangkan floem berfungsi sebagai mengedarkan makanan ke seluruh tubuh tanaman. Tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun tadi pada posisi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Contoh tangkai daun yang sering kita jumpai sebagai berikut. 1. Bulat dan berongga, misalnya tangkai daun pada pepaya. 2. Pipi dan tepinya melebar, misalnya pada jeruk. Yang ketiga, bersegi.
keempat, setengah lingkaran dan seringkali sisi atasnya beralur dangkal atau beralur dalam seperti pisang. Nah, berikut merupakan ilustrasi tangkai daun yang terdapat kepada contoh 1, tangkai daun yang berbentuk bulat pada pepaya. Contoh 2, tangkai daun bentuk pipi pada jeruk. Yang ketiga, tangkai daun berbentuk setengah lingkaran pada pisang yang dapat kalian lihat di ilustrasi berikut ini. Ada juga tangkai daun yang menebal pada pangkalnya. Walaupun tangkai daun biasanya menebal pada pangkalnya, ada pula tangkai daun yang menebal pada pangkal dan ujungnya, misalnya pada daun kupu-kupu. Susunan tulang daun berdasarkan besar kecilnya. Yang pertama, tulang cabang tingkat 2, urat-urat daun, tulang daun cabang tingkat 1, dan ibu tulang kosta. Sifat tulang cabang tingkat 1 tumbuh ke arah samping, yaitu yang pertama, tulang cabang dapat mencapai tepi daun. Yang kedua, tulang cabang berhenti sebelum mencapai tepi daun. Yang ketiga, bersatu dengan tulang cabang yang lain. Berdasarkan arah tulang daunnya, dibedakan menjadi yang pertama, menyirip. Daun bertulang menyirip jika daun mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung dan terusan tangkai daun. Yang kedua, daun bertulang menjari jika dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar seperti jari-jari tangan. Yang ketiga, daun bertulang melengkung jika daun mempunyai beberapa tulang besar, satu paling besar di tengah dan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Yang keempat, tulang daun sejajar biasanya terdapat pada daun-daunan, bangun garis atau bangun pita yang mempunyai satu tulang di tengah.